Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 September 2024 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Janganlah menghakimi, dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, di dalam seruan apostolik Evangelii Nuntiandi dikatakan bahwa pewartaan Injil itu bukan cuma bicara tentang penambahan jumlah umat atau perluasan wilayah, tetapi bagaimana kekuatan Injil dapat menjungkir balikan umat manusia. Saya sangat tertarik pada kata ini, jungkir balik. Seperti salto ya, artinya kepala di bawah, kaki di atas. Dan itu sulit, saya nggak bisa salto. Tetapi ternyata ini yang Yesus inginkan. Dan ini yang Yesus katakan, ajarkan di dalam perikop kita hari ini. Yesus ingin menjungkir balikan kebiasaan-kebiasaan duniawi.
Siapa sih orang yang mau mengasihi musuhnya? Siapa sih orang yang mau memintakan berkat atau mendoakan orang yang menjahatinya? Kita anggap manusiawi dong untuk membenci orang yang sudah berbuat jahat pada kita. Atau kalau ada yang sulit mengampuni, kita akan menghibur diri, kita bilang, iya gak apa-apa lah, kamu masih manusia, wajar kalau masih merasa sakit hati, wajar kalau tidak bisa mengampuni karena lukanya terlalu dalam. Itu kata dunia. Atau siapa yang mau memberi dengan cuma-cuma? Zaman sekarang tidak ada sesuatu yang gratis. Kalaupun ada yang bagi-bagi makanan atau barang gratis, pasti ada udang di balik batu. Pasti ada maksud tersembunyi di balik semuanya itu. Ajaran dunia adalah jangan gampang-gampang memberi. Pelit dong jadi orang. Hati-hati kalau kamu memberi. Jangan sembarangan. Itu ajaran dunia. Tetapi ternyata Yesus mengajak pengikutnya untuk menjungkir balikan semuanya itu. Yesus mengajak pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang aneh di mata dunia, yang mungkin mustahil ya, dan bukan saja aneh tetapi bertolak belakang dengan pemikiran dunia. Tetapi kata kuncinya hanya satu, kasih. Itu kata kuncinya. Umat Kristiani diajak untuk mengasihi. Bukan dengan kasih yang biasa. Bukan sekadar berbuat baik kepada orang, memberi sedekah, atau berbuat baik kepada orang yang baik pada saya. Bukan. Yesus katakan orang berdosa pun melakukan demikian. Semua orang juga bisa melakukan itu. Tetapi kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Yesus yang luar biasa, kita diajak untuk melakukan kasih yang lebih daripada itu. Kasih yang menjungkir balikan pemikiran dunia. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berpamrih, kasih yang tidak membeda-bedakan orang. Pokoknya apakah kamu berbuat baik atau jahat pada saya tidak peduli. Saya akan tetap mengasihi kamu. Itulah kasih Kristiani. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau mengasihi seperti aku, maka seluruh dunia akan tahu bahwa kamulah murid-muridku. Kenapa? Karena kasihnya berbeda. Kasihnya jungkir balik. Dan contohnya ada dalam diri Yesus sendiri. Yesus, sang guru kita, dia mengasihi kita semua dengan kasih yang jungkir balik itu. Dia tidak hitung-hitungan. Dia memberikan nyawanya untuk semua orang, baik yang baik maupun yang jahat. Dia mau mengosongkan diri, meninggalkan segala-galanya untuk turun ke dunia. Dan di dunia dia bukan hidup senang-senang, enak-enak, berpesta pora. Tetapi di dunia ini dia berkarya. Dia membagikan kasihnya. Dan dia mengasihi dengan menderita dan berkorban bagi kita semua. Mother Teresa berkata, mencintai itu menyakitkan. Kalau tidak sakit, itu bukan cinta katanya. Inilah kasih Kristiani. Kasih yang mau mengorbankan diri seperti yang Yesus lakukan. Dan ini memang tidak mudah. Seperti berdiri dengan kepala, kaki di atas, kepala di bawah, itu tidak mudah. Perlu latihan, perlu proses. Dan ini juga yang dituntut dari kita.
kita pun perlu terus berlatih membiasakan diri untuk mengasihi dengan kasih Kristiani seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya di awal Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku." Jadi ternyata firman ini ditujukan untuk mereka yang mendengarkan. Karena banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Wih, ini sulit. Wah, ini berbeda dari dunia. Maka Sobat Fresh Juice, pertanyaannya, maukah kita mendengarkan Dia? Maukah kita mengasihi dengan kasih yang jungkir balik itu? Mari saat ini kita mau mulai berlatih. Pikirkan satu orang yang pernah menyakiti hatimu, satu orang yang pernah berbuat jahat kepadamu. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendoakan orang tersebut. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kepada kami kasih Kristiani, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang berbeda dari pandangan dunia. Saat ini kami mau berdoa untuk, Anda boleh sebutkan namanya. Dia telah menyakiti hati saya. Dia telah berbuat jahat kepada saya. Engkau yang tahu apa yang telah dia lakukan kepadaku. Tetapi saat ini aku mau mengikuti perkataanmu dan aku mau berdoa untuknya. Bapa, berkati dia dalam segala usahanya, berkati pekerjaannya, terus bimbing dia dalam hidupnya supaya dia pun makin mengasihi Engkau dan makin mengasihi sesama. Dan saat ini kami mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampunan atas dia yang telah menyakiti aku. Roh Kudus, beri aku kekuatan untuk mau mengampuni dan mengasihi dengan kasih Kristiani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 September 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.